Salah satu hal yang membuat sistem dunia ini terus berotasi adalah rasa penasaran. Rasa penasaran akan suatu hal besar, atau mungkin hal filosofis, atau mungkin sekedar kabar-kabar terbaru. Ya, itulah salah satu hal yang membuat dunia ini terus berotasi, sistem ini terus bergerak, entah itu ke hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dan rasa penasaran juga yang membuat kalian klik video ini. Ya, yang membuat kalian belajar pemrograman, ataupun mungkin kalian yang belajar di bidang lain. Pasti kalian gitu kan, kalau kalian punya rasa penasaran, kalian pasti akan mencari tahu suatu hal, dan kalian akan mempelajari hal itu untuk menjadi expert atau cuma sekedar memuaskan rasa penasaran kalian. Dan disinilah semua hal dimulai. Kalian akan belajar, terus belajar, dan kalian akan memiliki suatu dopamin, sebuah kesenangan hal baru, karena kalian mempelajari hal baru. Otak kita bekerja, mencari sesuatu yang fresh dari hal yang biasa kita lakukan. Kita akan mendapatkan suatu pengetahuan baru, kita akan mendapatkan suatu hal yang bermanfaat. Dalam tanda kutip, kita belajar hal yang benar. Kita belajar, dan terus belajar, sampai akhirnya kita menemukan suatu fase stuck. Kita akan mengalami sebuah kesulitan, dan pada saat itu, semuanya diuji. Apakah kita akan terus maju, ataukah kita bakal hilang entah kemana. Hasil belajarnya nggak kepake lagi. Ya, itu wajar. Dan setelah kita berhasil melewati fase kebosanan ini, kita akan mencapai fase keberhasilan pertama. Nah, ini adalah fase yang menyenangkan yang menurut gua pernah gua alamin. Jadi di fase ini, kita udah berhasil membuat sebuah project kita. Misalkan kita ambil contoh, gua sebagai programmer ya. Gua belajar JavaScript dan gua berhasil membuat web company profile ataupun gua berhasil membuat post point of sale application. Nah, setelah gua melewati beberapa kesulitan dan akhirnya gua berhasil, gua mengalami fase ketagihan belajar, teman-teman. Fase dopamin gue di tingkat tertinggi, di mana gue udah bisa menghilangkan semua distraksi dan gue benar-benar fokus sama programming gue. Dan disinilah cobaan yang sebenarnya dimulai. Di fase ini teman-teman, kita akan merasakan suatu fase gak nyaman. Ini adalah fase ranah profesional. Ya, fase-fase kita dituntut apakah kita akan serius di bidang kita, atau kita cuma ingin memuaskan rasa penasaran kita yang akhirnya kemarin udah berhasil. Di tahap pertama kan kita udah berhasil membuat aplikasi. Nah, di fase inilah kita akan merasakan suatu fase yang membuat kita sangat tertekan, dituntut, dan udah gak menikmati apa yang kita pelajari di awal. Entah itu belajar programming kalian bakal gak menikmati, entah kalian belajar seni, melukis, kalian akan gak menikmati. Dan ya, memang harusnya kayak gitu. Fase gak nyaman itu emang harus kalian nikmati, teman-teman. Itu adalah fase yang harus kalian lewati. Karena bahkan setelah gua melihat salah satu podcast, yaitu podcast Ariel yang merupakan vokalis band Noah, di podcast Om Ferdi Elemen, beliau mengatakan bahwa dulu Peter Pan, ya salah satu band tersukses di Indonesia, yang beranggotakan Om Ariel, Om Uki, Om Lukman, Om Andika, Om Indra, sama Om Reza ya. Bahkan mereka itu teman-teman dulu juga main musik cuma sebagai event, untuk mengikuti event, untuk cuma di cafe. Itu mereka enjoy banget teman-teman. Sebelum akhirnya mereka dikontrak oleh Musika Studio. Dan di saat di ranah profesional ini, bahkan Om Ariel sendiri juga bilang bahwa dia merasa nggak nyaman, merasa dituntut, karena kan mereka pasti konser gitu ya, dan di saat konser mereka dituntut untuk membuat album baru dan distorkan ke label produksi mereka, ke label rekamannya ya. Nah, di saat itu pun Om Ariel bilang sendiri bahwa dia merasa nggak nyaman, merasa ya semuanya penuh tekanan gitu kan. Dan itu bagus dan itu wajar karena itu adalah ranah profesional. Nah, kalau kita udah memasuki ranah industri teman-teman, ranah para profesional, ya kita mau nggak mau harus mengikuti sistem teman-teman. Kita nggak bisa semau kita sendiri. Itu pahit, dan itulah kenapa gua membuat video ini. Cara mengatasi rasa malas, terutama buat programmer. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, di ranah industri kita akan merasa nggak nyaman di ranah profesional ini. Kita akan dituntut ini itu di bawah tekanan, dan itulah kenapa di setiap pekerjaan pasti ada gitu ya, bersedia bekerja di bawah tekanan. Nah, itulah ranah industri profesional. Nah, jadi gimana Ref cara mengatasi rasa nggak nyaman ini, cara biar kita nggak malas, cara biar kita nggak stuck gitu kan. Karena di fase ini udah fase tanggung teman-teman. Kalian mau keluar ya udah sayang, proyek kalian udah berhasil yang kemarin-kemarin. Misalkan kalian mau lanjut ya udah stuck gitu kan, penuh tekanan, dan kalian akan merasa sangat terbebani. Nah, di fase inilah kita akan mengalami malas belajar, karena kita udah stuck, udah overwhelmed gitu ya, udah pusing banget. Nah, disinilah kuncinya. Kita balik ke Om Ariel. Yang dia lakukan adalah teman-teman, dia ngulik hal yang dia lalui dari awal, hal-hal yang dia sukai dari awal, yang mana itu adalah membuat musik, membuat lagu. Dia ngulik-ngulik lagi, dan pada saat dia ngulik,
dia menemukan suatu hal yang membuat dia seneng lagi teman-teman. Hal yang membuat dia happy lagi, kayak pas dia di awal, pas masih bikin musik untuk hobi gitu ya. Karena kan tujuannya Om Ariel bikin musik itu, kalau kalian tahu, dia ingin menghibur semua orang. Sorry kalau gue salah. Nah, disinilah gue mendapat 2 poin penting teman-teman. Misalkan kita seorang programmer, dan kita udah stuck, kita udah males, cara untuk mengatasi rasa malas ini, kita harus ngulik lagi apa yang dari awal kita pelajari. Misalkan kita belajar JavaScript, ya kita harus ngulik lagi JavaScript-nya. Jangan cuma kita ngikuti tutorial. Kita harus mencari sesuatu yang baru, membuat itu berkembang teman-teman. Nah, di saat kita melakukan itu teman-teman, misalkan kita membuat sebuah post, point of sale ya kita buat temanya ganti. Kita membuat sesuatu yang baru, eksperimen. Nah, di saat inilah teman-teman, kita akan memasuki sebuah fase yang namanya adalah flow ataupun absolute focus, dimana kita akan benar-benar enjoy ngelakuin apa yang kita mau. Dan masuk ke poin kedua, yaitu tujuan kita. Tujuan yang udah kita tentuin dari awal, ini akan kelihatan di sini teman-teman. Pas kita udah rasain di fase yang kita namakan flow ini, fase kita udah enjoy, nah kita akan ingat lagi teman-teman, nih tujuan kita dari awal, nih tujuannya apa. Nah, sebetulnya tujuan itu harus kalian ingat terus. Misalkan tujuan kalian jadi programmer itu, kalian pengen hidup bebas, kerja dari mana aja, kayak misalkan trading ataupun invest gitu ya, kerja dari mana aja bisa. Nah, itulah yang harusnya kalian pegang teman-teman untuk mengatasi rasa malas ini. Alasan kalian belajar, nah ini kayak Om Ariel, dia kan ingin menghibur semua orang, kalian juga. Nah, itulah yang perlu kalian perjuangin, bukan malah kalian nyerah ya. Nah, tapi gue nggak tahu ya, misalkan kalian udah stuck, misalkan kalian udah bingung mau gimana lagi gitu, dan kalian udah ketemu jalan lain, ya nggak apa-apa, lanjutin di jalan lain itu. Karena kan kita nggak tahu isi hati orang ya, kita nggak tahu setiap perasaan yang orang lain rasakan, apa yang orang lain hadapi di kehidupan sehari-harinya, dan kita nggak bisa ngejudge gitu aja. Tapi kalau gue boleh ngasih saran teman-teman ya, misalkan kalian pun udah ganti ke bidang lain, misalkan kalian dari programmer ganti ke ternak lele, ataupun kalian dari programmer pingin ganti ke penyanyi, nah gue saranin kalian harus konsisten juga di hal itu. Karena apa teman-teman? Ya fase itu tetap terulang teman-teman. Fase bosan, fase awakening, fase kebangkitan ya. Habis bosan bangkit, stuck lagi karena kalian masuk ke ranah profesional. Dan kalau kalian berhasil melewatin ini, kalian akan masuk ke fase expert. Kalian udah jadi profesional, kalian udah enjoy, udah masuk ke flow terus, udah bisa mencapai tujuan kalian. Dan itulah akhir dari video ini. Ya, itulah gimana cara kita mengatasi rasa malas dan terus maju untuk mencapai tujuan kita teman-teman, untuk mencapai mimpi-mimpi dan impian kita. Nggak ada video-video motivasi khusus yang bisa bikin kalian maju terus kecuali niat dan tujuan kalian sendiri, tekad kalian sendiri. Nah, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan ragu buat klik like, comment, share, and subscribe biar kita sama-sama lebih banyak belajar tentang hal baru, lebih berkembang bersama-sama, dan kita bisa menikmati hidup ini sambil tetap berjuang mencapai mimpi-mimpi kita teman-teman. Oke? And gue reference because no system is safe.